Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita, pembahasan tentang Presiden Gus Dur yang menyimpan paradoks. Memang mudahlah dihitung satu persatu paradoks yang membentuk pribadi Gus Dur. Mengenai beberapa paradoks itu, pertama-tama dia seorang tokoh yang sangat dipandang enteng, juga sangat dihormati, sekaligus tokoh yang cukup populer. Dan juga menerima label baru seorang tokoh kesehatan yang rapuh dan juga setengah buta. Akan tetapi daya tahan yang diperlihatkan semakin melakukan perjalanan yang cukup jauh dan meletihkan. Pertemuan-pertemuan yang sama meletihkan yang menunjukkan bahwa dia mempunyai ketahanan tubuh seperti seekor banteng. Kemudian penuh gejolak yang sama ini pula yang telah diperlihatkan sepanjang hidupnya. Penglihatan Gus Dur yang sangat buruk, namun di pidatonya cemerlang membuktikan bahwa dia memiliki pikiran yang tajam dan ingatan yang kuat keduanya, mengisi kekurangan dalam hal penglihatan. Seorang ulama Jawa tradisional, seorang cendekiawan muslim, Gus Dur kadang memperlihatkan dirinya berpandangannya sempit. Dia juga fasih dalam menggunakan 4 bahasa asing dan dapat membaca dalam 3 bahasa asing. Dia mempunyai pemahaman yang cukup luas mengenai kebudayaan yang berhubungan dengan bahasa-bahasa asing. Kemudian sejajar dengan itu terdapat kenyataan yang paradoks bahwa Gus Dur sangat mencintai Islam dan juga ingin sekali melihat umat Islam itu bersatu. Kemudian beliau menunjukkan rasa hormat pada agama-agama lain. 15 tahun yang dia mengepalai organisasi Islam terbesar di dunia, bahwa dianggap sebagai seorang suci oleh juta-juta rakyat tani di desa. Timbul perayaan sejauh mana kosmopolitanisme Gus Dur dan jauh mata dia meninggalkan pluralisme dan dikorbankannya selama ini. Kemudian paradok lain tertentu pada ada. Gus Dur secara fisik adalah orang yang sederhana, namun demikian siapa saja pernah bersamanya selalu berkomentar bahwa dia bisa menjadi seorang yang sangat karismatik. Di sisi penampilannya itu jelas sekali Gus Dur mempunyai daya pikir dan ketajaman pikir yang jarang dimiliki orang lain. Sebagian karena hal itu juga karena pemahamannya yang luar biasa. Menurut banyak orang, lebih dari sekedar egosentrik, mereka juga mengenal Gus Dur dengan baik akan mengatakan bahwa dia sangat rendah hati dan benar-benar bersahaja. Lantas sejauh mana dorongan untuk menjadikan dirinya pusat perubahan politik sekedar manifestasi juga dari nafsu kekuasaan yang egosentrik, dan sejauh mana dia seorang idealis sejati. Sifatnya yang menjengkelkan orang mungkin lebih dari sifat-sifat lainnya adalah kecenderungannya bersikap sembarangan, cenderung tidak teliti, sering tampak ceroboh dan membuat pernyataan di depan umum. Yang paling penting adalah bahwa dia bisa menjadi seorang yang sangat cerdik dan juga hati-hati. Gus Dur sering menimbulkan kesan bahwa dia sering bertindak menurut pengalamannya sendiri daripada mengikuti suatu rencana atau metode yang jelas. Demikian karir itu di masyarakat ditinjau kembali, termasuk tahun pertamanya sebagai presiden. Dia memang mempunyai visi jangka panjang mengenai apa yang ingin dicapainya. Seorang yang berpandangan jauh ke dalam yang bagaimana Gus Dur ini
berkenaan dengan kompleksitas dalam kepribadiannya. Mengherankan apabila para pengamat seringkali memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam meninjau kelakuan Gus Dur. Kemampuannya pada dasawarsa 1990 sebagai seorang pemimpin yang mengalami kejatuhan, dia melihat sebagai sosok yang pernah menjadi orang besar tetapi kini bisa bersama kejayaan masa lampaunya. Akan tetapi bagi sebagaimana lainnya, dia dianggap sebagai salah satu pemimpin Indonesia yang kuat. Bahkan ketika dia bersiap untuk menghadapi ujian tersebut dalam karir publiknya, istimewa dalam sidang istimewa MPR tahun 2000 menentukan nasib politiknya, dia masih tidak mau melepaskan harapan untuk dapat bernegosiasi agar kursi presiden selamat. Kemudian musuh-musuhnya paling tidak di muka publik cuma menganggap tekannya sebagai angan-angan semata. Lebih rasa sayang daripada kedengkian. Cuman bisa bertanya-tanya sendiri mengapa dia tidak mengurungkan saja niatnya itu. Akan tetapi bagi Gus Dur, dia tidak akan menyerah dalam kamusnya. Menganggap dirinya terlibat dalam pertarungan hidup mati dengan kekuatan rejim yang lampau, baik sipil maupun militer, yang dianggapnya sanggup melakukan apa saja untuk menghentikan laju proses reformasi. Kemudian mempercayai musuh-musuh Gus Dur, maka paling tidak dia melihat sebagai Don Quixote tragis yang telah meninggalkan masa jayanya dan kini melihat kincir angin sebagai naga yang bisa dijadikan mengancamnya. Bagaimana seharusnya Gus Dur kita perlakukan? Apakah kemenangannya hanyalah hasil yang ganjil dari suatu keadaan yang tidak lazim, ataukah hal ini merupakan permainan politik? Masih terlalu pagi untuk membuat penilaian pasti mengenai kinerja Gus Dur sebagai presiden. Walaupun jelas bahwa bagi semua yang bersangkutan kedudukan Gus Dur sebagai presiden ternyata sangat mengecewakan. Juga sama jelas bahwa Gus Dur banyak merupakan seorang pemimpin yang menonjol dan juga seorang individu yang sangat kompleks. Memang dalam diri Gus Dur tidak terdapat sekedar yang kasat mata. Kemudian berdasarkan di pesantren dan perpolitikan tahun 1940 sampai 1963. Beliau berasal dari pesantren dan selalu merayakan hari ulang tahunnya pada 4 Agustus. Tampaknya teman-temannya dan keluarganya yang menghadiri pesta perayaan hari ulang tahun di Istana Bogor tahun 2000 4 Agustus tak sadar bahwa sebenarnya hari lahir Gus Dur bukanlah tanggal itu, sebagaimana juga dengan banyaknya aspek-aspek kehidupan. Gus Dur dilahirkan pada hari keempat bulan ke-8, tetapi perlu diketahui bahwa tanggal itu menurut kalender Islam, yakni Gus Dur dilahirkan pada bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam penanggalan Islam. Sebenarnya tanggal 4 Sya'ban 1940 adalah tanggal 17 September. Gus Dur dilahirkan Den Anyar dekat kota Jombang, Jawa Timur, di rumah pesantren pemilik kakeknya. Pesantren adalah sekolah agama Islam yang menyediakan asrama dan murid-muridnya. Pesantren dipimpin oleh seorang ulama yang di Jawa dikenal sebagai kiai. Pendekatan terhadap agama Islam yang dilakukan kalangan pesantren di Pulau Jawa pada hakikatnya bersifat tradisional, dan hal itu berlangsung selama berabad-abad yang lampau, dan oleh karena pesantren lebih menekankan pada sufisme dan mistisme, maka seorang kiai sangat dihormati sebagai guru dan pembimbing ruhani. Kemudian Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1929. Pesantren sebagian besar menjadi bagian jaringan longgar NU, Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan para ulama. Tradisional organisasi ini yang cukup terkuat baik dari
Jawa sendiri maupun dari di luar Jawa seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah. Kekuatan terbesar NU terletak di Jawa Timur. Kelahiran keluarga Gus Dur itu merupakan kota kelahiran baik dari pihak ayah maupun ibu itu di Jombang. Kiai Bisnis Sansuri dan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Bisnis Sansuri dan Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian mereka sangat dihormati di orang-orang NU. Baik peran mereka dalam mendirikan NU maupun karena posisi mereka sebagai para ulama. Berbeda dengan yang biasa pada kaum ulama tradisional, Kiai Hasyim Asy'ari dan terlebih lagi putranya Kiai Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama pada masa pemerintahan Soekarno. Masyarakat menengah yang kemudian oleh karena kedekatannya dengan gerakan nasionalis yang memimpin perjuangan revolusionis melawan menjadi Belanda setelah akhir Perang Dunia II. Kedua orang ini secara resmi dikenang sebagai pahlawan nasional. Nama mereka sebagaimana nama pahlawan-pahlawan nasional diabaikan sebagai nama-nama jalan di Jakarta Pusat. Kakek Gus Dur dari pihak ayah itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir di Jombang tahun 1871. Dia adalah seorang tokoh yang mendirikan Nahdlatul Ulama tahun 1926. Dia sangat dihormati sebagai pemimpin Islam dalam masyarakat. Juga dikenal sebagai seorang guru yang banyak memberi inspirasi sekaligus sebagai seorang terpelajar. Juga seorang nasionalis yang teguh dalam pemberian. Banyak dari temannya merupakan tokoh-tokoh terkemuka gerakan nasional pada periode sebelum perang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan bangga menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Raja Brawijaya. Kemudian berkuasa di Jawa pada abad ke-6 sebagai salah seorang raja terakhir kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Jawa, kerajaan Majapahit. Bahkan lebih penting lagi, tokoh legendaris Jakatingir Putra Brawijaya ke-6 dianggap sebagai orang yang memperkenalkan agama Islam di daerah pantai timur laut Pulau Jawa. Sedangkan putranya Pangeran Banawa dikenang sebagai orang pertama yang meninggalkan kerajaan untuk menjaga sufismenya. Dianggap sebagai hal yang sangat baik dalam kalangan masyarakat di Jawa. Masyarakat ini lebih penting adalah persepsi tentang otoritas yang diperoleh dari silsilah tersebut. Terdapat keraguan di kalangan akademik modern mengenai kebenaran sejarah ini mengenai hubungan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pesantren keluarga hingga berusia 14 tahun. Kemudian keluarga masuk pesantren di Jawa Timur dan Madura selama 7 tahun. Dalam tahun 1892 Hasyim pergi ke Mekah. Di sana beliau menjadi seorang ahli hadis tentang cerita-cerita lucu mengenai kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyelesaikan studinya di Mekah di bawah bimbingan seorang guru terkenal Sumatera Barat, Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Bahkan dari murid Syekh Khotib termasuk Kiai Bisnis Sanusi. Kemudian menjadi ulama besar Indonesia. Setelah belajar di Mekah selama 7 tahun, Hasyim kembali ke Jombang dengan tujuan untuk mendirikan pendiri pesantren. Dia pun memilih desa Tebu Ireng yang saat itu tidak begitu jauh dari kota Jombang, tetapi pada akhirnya tertelan oleh kata itu. Kemudian Hasyim Asy'ari tetap memilih Tebu Ireng meskipun temannya memberikan nasihat agar tidak memilih desa itu karena Tebu Ireng merupakan desa yang penuh dengan rumah pelacuran dan tempat-tempat minum yang ramai dikunjungi penduduk setempat, beroleh cukup uang dari pabrik gula setempat. Kemudian beliau sebuah pesantren
memainkan peran dalam mengubah masyarakat. Argumen beliau, di sekeliling pesantren Ki Hasyim dibuka tahun 1899, segera terkenal sebagai pusat belajar yang memperkenalkan sejumlah perbaruan terhadap sistem pengajaran di pesantren. Hal yang kemudian ditiru secara luas oleh pesantren-pesantren lainnya. Pembaruan-pembaruan tersebut lain adalah dibuat kelas-kelas struktur pengajaran dan bertingkat secara sistematik, diskusi kritik dalam kelas. Kurikulum di pesantren Tebu Irung berkembang dengan mantap pada tahun 1920. Bahasa-bahasa modern termasuk bahasa Melayu, bahasa Belanda juga mulai ajarkan kepada para santri. Kepada mereka juga diajarkan memakai ilmu pengetahuan. Reputasi Ki Haji Hasyim meningkat sebagai pembaru dalam pemikiran dan praktek Islam. 1926, yakni setelah NU didirikan, Kiai Hasyim diangkat menjadi Rais Akbar, yang secara harfiah berarti pemimpin agung. Dalam posisi itu, Kepala Dewan Penasehat Agama, dia menjadi ketuanya, kepalanya di Penasehat Agama organisasi. Diberi gelar kehormatan jarang diberikan kepada orang lain, yakni sebagai Guru Agung dan Hadratus Syekh dalam bahasa Arab. Akan tetapi bagi kalangan di pesantren, dia lebih dikenal sebagai seorang nasionalis yang dengan keras melancarkan kritik terhadap pemerintah penjajah Belanda. Gus Dur di pihak ibu Kiai Bisri Sanusi tidaklah senetes tenar Kiai Hasyim Asy'ari dalam masyarakat kota yang sekuler. Akan tetapi dia pun aktif dalam pergerakan nasional. Bisri Sanusi dilahirkan pada bulan September 1889 dengan pesisir sebuah Jawa Tengah, sebuah daerah yang mempunyai banyak pesantren. Di daerah pesisir Islam masuk lebih awal daripada di daerah pedalaman yang masih menganut agama Hindu. Hasyim Asy'ari dianggap sebagai salah seorang tokoh kunci bagi lahirnya Nahdlatul Ulama di tahun 1917, memperkenalkan pada dunia pesantren kelas pertama bagi santri. Di pesantrennya didirikan di desa Denanyar yang terletak di Jombang. Setelah belajar di bawah bimbingan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng ini selama 6 tahun, kemudian melanjutkan studinya ke Mekah selama 2 tahun. Nah, kemudian dia magang di pesantren Tambak Beras selama 2 tahun sebelum akhirnya mendirikan pesantren di Jombang. Pesantren Denanyar menjadi salah satu terkenal dengan pesantren Tambak Beras dari pesantren Tebu Ireng, walaupun masih dapat perbedaan dalam gaya pengajaran. Kemudian yang merupakan cerminan dari kepribadian Kiai yang memimpin peserta untuk seperti dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Bisri Sanusi mengambil sebidang tanah luas dan benar-benar setelah pengembangan pertanian, pembelajaran kemudian Kiai Bisri membuktikan dirinya bukan sekadar seorang ahli fikih, seorang administrator pendidik yang berbakat, melainkan dia juga seorang ahli pertanian yang cukup. Pertemanannya di Denanyar terkenal karena pendekatan yang teratur dan berdisiplin sebagai keilmuan yang kehidupan bersama. Oke lah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.